Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anggraini dari Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial atau cara untuk menghitung metode asosiasi dengan algoritma a priori. Pertama-tama kita cari tahu dulu apa itu asosiasi. Jadi, asosiasi adalah metode yang digunakan untuk menemukan pola hubungan atau keterkaitan antar item dalam sebuah kumpulan data. Nah, itu adalah pengertian dari asosiasi. Selanjutnya, pengertian dari a priori. A priori sendiri adalah algoritma untuk menemukan association rules atau aturan asosiasi. Pada algoritma ini, kita dapat mencari sebuah kombinasi item yang memenuhi batas support, lalu membuat aturan tertentu. Jadi, hasil dari algoritma ini nanti adalah sebuah aturan asosiasi seperti itu. A priori ini bekerja dengan prinsip jika kombinasi K item tidak sering muncul, maka kombinasi K plus 1 item yang lebih besar pasti tidak sering muncul, seperti itu. A priori memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, menghitung support untuk item tunggal atau satu item set. Selanjutnya, membuat kandidat dua item menggunakan dua item set, yaitu gabungan item-item yang telah lulus support atau lolos dari batas support, seperti itu. Lalu yang ketiga, menghitung support dua item set. Jadi kandidat ini dihitung supportnya. Setelah itu yang keempat, membuat kandidat 3 item yang terdiri dari 3 item set, di mana data ini hanya dibuat jika semua pasangan 2 item setnya lolos support. Lalu yang kelima, menghitung support 3 item set. Jadi item set yang menjadi kandidat ini atau yang sudah lolos dari supportnya ini dihitung. Setelah itu, terakhir, setelah mendapatkan frequent item set, kita dapat membuat aturan asosiasi menggunakan 3 ukuran. Yang pertama ada support atau seberapa sering pola itu muncul. Selanjutnya ada confidence atau kehandalan aturan, seperti aturan jika A terjadi, seberapa sering B juga terjadi, seperti itu. Yang ketiga ada live atau apakah hubungan itu benar-benar kuat atau cuma kebetulan. Nah, itu beberapa tahapan dari a priori. Selanjutnya, kita lihat di sini saya sudah memiliki dataset. Nah, ini adalah dataset dari spare part bengkel, seperti itu. Yang pertama ada oli, setelah itu kabel gas dan lain sebagainya. Seperti ini ada 10 ID. Lalu tahap selanjutnya kita memberikan variabel dari setiap item. Jadi di sini saya sudah membuat variabelnya. Yang pertama ada oli, menggunakan variabel A atau transformasi namanya menjadi A. Setelah itu kabel gas menjadi B dan juga selanjutnya sampai piston menjadi M. Nah, setelah memberikan variabel ini, kita mengklasifikasikan berdasarkan item set, yaitu memberikan transformasi nama transformasi ini berdasarkan dataset yang awal ini. Contoh di sini ada oli, berarti oli A, ini A. Terus ada kabel gas dan juga kampas kopling, berarti B dan C, seperti itu. Nah, di sini saya sudah membuat. Selanjutnya, setelah kita membuat klasifikasi berdasarkan database, maaf, berdasarkan dataset, kita mencari kandidat satu itemnya. Jadi di sini saya sudah membuat. Yang pertama ada oli. Oli ini muncul berapa kali di sini? Di beberapa transaksi ini. Contoh 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Di sini ada 5. Lalu sebentar, ini saya copy dulu kalau gitu. Terus kabel gas ini ada berapa? Kabel gas ada 1. Setelah itu ini 2. Nah, itu seterusnya. Setelah itu kita menghitung nilai supportnya. Kita hapus dulu ini yang bawah ini. Menghitung nilai supportnya itu dengan rumus sama dengan, setelah itu kurung 2, setelah itu jumlah dari per itemnya, contoh ini 5, dibagi dengan banyaknya transaksi. Contoh di sini kan ada, sama saja ya, ini dengan awal ada 10.
Setelah itu kita kunci dengan F4 atau bisa Fn F4, lalu tutup kurung. Setelah itu kita bisa kalikan dengan 100. Seperti ini, kita tutup kurung lalu enter. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan support dari item oli. Jadi item oli ini memiliki nilai support 50%. Dan kita menghitung ini seterusnya ya. Nah, di sini saya sudah menghitung, saya bisa langsung seperti ini. Nah, setelah itu di sini saya itu memiliki standar itu 30%. Jadi di sini kita cari mana dataset yang memenuhi 30% ini. Contoh di sini ada, saya sudah menghitungnya, itu ada oli, lalu filter udara, kampas rem belakang, gear depan dan juga rantai. Setelah itu ada filter udara, setelah itu ada rem kampas belakang, maaf. Setelah itu ada rantai dan juga gear depan. Nah, ini ya. Dan jumlahnya juga diinputkan di sini. Selanjutnya, untuk nilai supportnya kan di sini sudah ada ya. Nah, kita bisa langsung copy aja, gak apa-apa. Selanjutnya, kita membuat kandidat dua itemnya dari item yang sudah memenuhi 30% ini. Contoh di sini ada oli dan juga filter udara. Oli filter udara, oli rem kampas rem belakang, oli gear depan, oli rantai seperti itu, dan juga selanjutnya filter udara, kampas rem belakang sampai gear depan dan juga rantai. Nah, seperti itu ya. Dan untuk mengetahui jumlahnya ini, kita bisa cari di dataset awal yang kita punya tadi, awal ini. Nah, di sini saya sudah menghitungnya. Di sini saya sudah menghitungnya. Jadi oli dan juga filter udara ini dibeli selama 4 kali berturut-turut di sini. Oli dan juga filter udara, oli filter udara, oli filter udara, oli filter udara seperti itu. Nah, ini ada 4, dan juga selanjutnya ada oli dan juga kampas rem belakang. Oli dan juga kampas rem belakang. Itu saya sudah membuat data-datanya di sini. Nah, untuk nilai supportnya rumusnya sama dengan yang tadi. Seperti ini. Maaf. Seperti ini. Jumlah, lalu dibagi dengan jumlah transaksinya ada 10. Nah, ini lalu ditutup. Setelah itu dikalikan dengan 100. Enter. Nah, seperti ini. Lalu juga kita bisa langsung seret ke bawah karena ini sudah saya hitung, jadi langsung saja. Nah, setelah itu kita cari lagi mana data dari item set atau dua kandidat item ini yang memenuhi 30%. Di sini ada 1, 2, 3 ini. Ini kan di bawah 30%. Nah, berarti ada oli filter udara, oli dan juga kampas rem belakang. Setelah itu ada filter udara dan juga kampas rem belakang. Nah, dari data yang memenuhi 30% ini kita cari data yang bisa kita jadikan menjadi kandidat 3 item, dimana kita kombinasikan keseluruhan dari item set ini. Yang pertama ada oli, setelah itu filter udara ya ini. Setelah itu di data yang kedua kita mendapatkan oli dan juga kampas rem belakang, dimana ini sudah ada di data yang pertama. Jadi kita langsung saja tulis di sini kampas rem belakangnya. Setelah itu filter udara dan juga kampas rem belakang di sini sudah ada, jadi tidak usah ditulis lagi. Nah, untuk jumlahnya kita bisa cari di data yang awal tadi.
Nah, di sini oli filter udara kampas rem belakang, oli filter udara kampas rem belakang, oli filter udara kampas rem belakang, oli filter udara kampas rem belakang. Jadi ada 4 data yang muncul dari 10 transaksi ini dengan item set, oli, filter udara, dan juga kampas rem belakang. Nah, selanjutnya untuk menghitungnya sama menggunakan rumus tadi 4 dibagi dengan 10 transaksi ini. Setelah itu ditutup kurung, kalikan dengan 100. Seperti ini. Nah, jadi sebenarnya jika ini kandidat 3 itemnya lebih dari 1, kita bisa membuat kandidat lainnya. Tapi karena ini hanya 1 dan juga nilai supportnya 40 atau 40% dari keseluruhan data, maka ini sudah memenuhi 30% ini. Dan artinya kita dapat menganalisis frekuen item setnya dari data yang sudah dihitung tadi. Tadi kan kandidat yang 3 item tadi ada oli, filter udara, dan juga kampas rem belakang. Di mana jumlah dari kemunculan data ini ada 4 kali dari 10 transaksi dan memiliki support 40%. Di mana kita dapat memunculkan 3 aturan. Yang pertama, aturan pertama ada jika membeli oli maka membeli filter udara dan juga kampas rem belakang. Di mana support A gabungan B atau gabungan A dan B sama dengan 40%, yang berarti 40% transaksi mengandung ketiga item sekaligus atau 3 item tadi. Dengan nilai confidence 80%, yang berarti dari semua transaksi yang membeli oli, 80% juga membeli filter udara dan juga kampas rem belakang. Dengan nilai lift 2,0 yang artinya pelanggan 2 kali lebih mungkin membeli kombinasi tersebut jika sudah membeli oli dibandingkan kemungkinan ini sebagai kebetulan. Jadi dapat dilihat bahwa oli adalah trigger kuat untuk penjualan paket servis lainnya atau paket servis ini. Selanjutnya kita bisa mendapatkan aturan yang kedua, yaitu jika membeli filter udara maka membeli oli dan juga kampas rem belakang yang memiliki support 40% dan juga confidence 80%, yang artinya 80% pembelian filter udara juga membeli oli dan juga kampas rem belakang dengan lift atau nilai lift berjumlah 2,0, yang artinya hubungan ini 2 kali lebih kuat dibandingkan dengan kemungkinan ini sebagai kebetulan. Jadi, filter udara juga bagian inti dari paket servis umum, seperti itu. Dari keseluruhan data. Setelah itu ada aturan ketiga, yaitu jika membeli kampas rem belakang, maka membeli oli dan juga filter udara yang memiliki nilai support 40%, confidence 100%, di mana semua transaksi yang membeli kampas rem belakang di sini tadi dengan data tadi muncul 4 kali dan selalu membeli oli dan juga filter udara secara bersamaan. Yang memiliki nilai lift 2,5, yang berarti hubungan ini 2,5 kali lipat lebih kuat dari kemungkinan kebetulan. Di mana kemungkinan ini menjadi aturan yang paling kuat. Jadi, kampas rem belakang adalah indikator paling akurat dari pola paket servis tersebut. Jadi ini adalah aturan yang kita peroleh dari 3 item set atau 3 kandidat tadi. Itulah hasilnya. Seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan dengan menghitung melalui rapid miner. Langsung saja kita lanjut di perhitungan pada rapid miner. Pertama-tama kita cari read
Excel. Jadi datanya itu sudah saya siapkan. Sebentar. Ini adalah dataset yang dari data yang sebelumnya yang sudah saya pakai di manual tadi. Di sini ada beberapa itemnya, ada oli dan segala macam. Jadi kan ini eh, tadi kan terdapat 10 transaksi. Nah, di sini juga terdapat 10 transaksi di mana oli ini terdapat di transaksi keberapa saja. Nah, di sini ada di transaksi 1, 3 dan seterusnya. Begitu juga dengan item-item yang lainnya. Jadi disesuaikan dengan yang transaksi tadi dan juga item-itemnya. Nah, selanjutnya untuk di Rapid Miner kita bisa langsung masukkan di sini. Import configuration, tadi kan datasetnya dataset A namanya ya. Setelah itu kita bisa next. Nah, kalau gini kita bisa next lagi. Nah, di sini kita ganti role-nya menjadi ID. Kalau udah kita bisa klik OK, terus klik finish. Nah, selanjutnya kita kasih numerical to binominal ini seperti ini. Selanjutnya kita pakai FP growth ini. Nah, lanjut di create association ini ya, create association rules. Nih. Nah, di sini minimal confidence-nya kita biarkan saja 0,8 dan di sini di FP growth-nya kita pakai minimal support 0,3 karena tadi kan 30%. Nah, untuk ini dari sini. Setelah itu yang ini kita sambungkan, yang ITE kita sambungkan res yang paling atas dan ini yang bawah. Nah, kalau sudah kita bisa running. Kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan ketika kita menggunakan Rapid Miner. Nah, ini kan hasilnya sama dengan perhitungan kita tadi, 0,4 di yang pertama ini dan seterusnya. Seperti itu. Seperti ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.